Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas ya beberapa soal supaya kalian bisa mempunyai gambaran yang lebih clear lagi tentang bagaimana cara melakukan pembuktian. Nah, untuk yang nomor 1 dulu ya, nomor 1A. 1A. 1A itu adalah di sini soalnya sudah di-set untuk lebih terarah ya supaya kalian tidak bingung. Jadi kalian sudah tahu bahwa pernyataan ini benar atau pernyataan ini tidak selalu benar. Nah, tetapi kecuali kalau memang saya ada yang salah memasukkan soal, nanti kita bisa cross check lagi. Tapi ini ininya sudah betul gitu ya di soalnya bahwa kita tinggal membuktikan, tidak perlu mencari. Artinya kalau udah disuruh buktikan, ya udah kita buktikan, tidak mencari kontra contoh. Tetapi pada saat mau menunjukkan bahwa suatu pernyataan tidak berlaku, kita cari kontra contohnya. Nah, yang A nih ya, A-nya itu adalah pernyataannya A irisan B subset dari A. Ya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita ambil dulu. Ambil X anggota A irisan B sembarang. Sembarang. Nah, ini kata-kata ininya perlu ada ya. Boleh ambil sembarang X, ini atau sembarangnya di sini boleh. Nah, artinya ya, kita kan tadi udah mengambil ini secara sembarang. Artinya kita punya X anggota A dan X anggota B. Dari mana, Bu? Dan ini dari definisi ini, irisan. X anggota A irisan B itu definisinya adalah X anggota A dan X anggota B. Nah, padahal yang mau kita tunjukkan kan cukup ini. Ya. Nah, di sini kita dapat nih X anggota A. Gitu. Jadi, ini sebenarnya bisa terbukti bahwa X-nya anggota A. Artinya, terbukti juga bahwa A irisan B subhimpunan dari A. Oke, ini ya, ini versi simpel, versi singkatnya gitu ya. Yang kita buat versi lengkapnya ya. Nah, karena di sini pernyataannya cuma satu, tidak ada kondisional seperti yang tadi, kita cukup tuliskan akan dibuktikan, ADB ya disingkat saja, akan dibuktikan bahwa A min B itu subset dari A. Ambil A X anggota A min B. Artinya, nah ya, X anggota A dan X bukan anggota B. Terus kita tulis apa yang mau kita dari sini langkahnya itu kan kita punya ini mau nunjukin ini nih, nunjukin bahwa untuk setiap X anggota A mau ditunjukin ini berarti akan ditunjukkan X-nya anggota A ya. Nah, kita perjelas lagi dari ini ya. Saya kasih kondisi ini aja. Kondisi 1. Dari kondisi 1 diperoleh bahwa X-nya anggota A. Sehingga, nah ini kesimpulannya ya, terbukti bahwa A min B subset dari A. Seperti itu. Ya. Ini yang B. Nah, sekarang kita coba untuk yang lainnya juga versi lengkap saja ya, supaya dibiasakan. Sekarang yang C. Akan dibuktikan bahwa A subset dari A gabung B. Nah, ini yang tadi sebenarnya udah sempat disinggung ya. Ini ambil X anggota A sembarang. Akan ditunjukkan, kita nggak pakai artinya karena ini udah cukup udah nggak ada lagi ya. X anggota ya udah cuma X anggota aja.
akan ditunjukkan bahwa X anggota A gabung B. Ya, atau dengan kata lain, kita akan tunjukkan bahwa X anggota A atau X anggota B. Nah, di sini karena kita punyanya cuma X anggota A, maka kita kan ini bisa nambahin nih, kondisi atau itu bisa kita tambahkan saja. X anggota A atau X anggota B. Gitu. Sehingga jelas, atau jangan jelas deh, terbukti bahwa X-nya anggota A gabung B. Gitu. Ya. Jadi sehingga X anggota A gabung B. Ini udah terbukti. Jadi terbukti bahwa X anggota A gabung B. Atau kalian juga bisa kasih ini ya kalimat penutupnya. Jadi A subset A gabung B. Sekarang yang D. A gabung akan dibuktikan ADB A gabung A irisan B sama dengan. Nah, karena di sini ada sama dengan gitu ya. Artinya kita harus tunjukkan dua hal. Yang pertama nih, kita uraikan aja ya. Artinya akan dibuktikan titik 2. 1. A gabung A irisan B subset dari A, dan yang kedua A subset dari A gabung A irisan B. Nah, ini kurungan aja, nggak apa-apa ya. Kurungan secara keseluruhan aja. Nah, yang pertama dulu nih, 1. Itu ya, kita mau jawab yang 1 dulu, membuktikan. Akan dibuktikan A gabung A irisan B itu subset dari A. Ini ambil X anggota A gabung A irisan B sembarang. Ya. Nah, artinya X anggota A atau X anggota A irisan B. Nah, kita breakdown dulu yang ini. Kita breakdown lagi yang ini sekarang nih. Nah, ini juga artinya X anggota A atau X anggota A dan X anggota B. Nah, dari sini kan kita punya case nih. Case yang pertama ini, case yang kedua ini. Dari kedua, bentar. Kita akan ditunjukkan bahwa X anggota A. Berdasarkan hasil di atas, untuk kasus apapun, jadi ada kasus ini dan ini kan ya, ada atau apapun, kita peroleh bahwa X-nya anggota A. Gitu. Jadi, terbukti bahwa yang tadi ya, ini subsetnya A gabung A irisan B itu subset lah ya gitu ya. Potong nih. Sekarang yang kedua nih. Akan dibuktikan bahwa A subset dari A apa ya? Tadi A gabung A irisan B ya. Dari A gabung A irisan B. Ambil A-nya sembarang. X anggota A sembarang. Nah,
Artinya pada saat kita mau tambahin X anggota A, kita tambahin ya kan, atau itu kita bisa tambahin. Atau X anggota A irisan B. Nah, untuk yang part ini, kalau misalkan bagian yang satu lebih kecil dari yang satunya lagi, itu lebih arahnya itu kita modifikasi. Gitu ya. Jadi X atau X anggota A irisan B. Tetap aja kan masing-masing case kita punya X anggota A. Sehingga terbukti bahwa X anggota A gabung A irisan B. Ya, jadi terbukti juga A-nya subset A gabung A irisan B. Nah, untuk yang E juga serupa ya caranya ya. Nah, biasanya nih untuk kalau kalian sudah terbiasa nanti, kalau himpunannya yang di sini lebih kecil, dia akan otomatis masuk ke yang lebih besar. Ya, kalau ada semua nih, ini kan ada semua nih A-nya dalam kasus apapun A-nya ada, berarti si A ini termuat di sini ataupun termuat di sini. Gitu ya. Nah, tapi nanti itu ke depannya. Kalau di sini kita pakai alur ini dulu aja ya. Untuk yang L caranya masih sama, kalian silahkan coba sendiri. Nah, sekarang ini kita coba cari kontra contohnya ya. Yang soal nomor 2 bagian A. Akan dicari. Kita coba bercerita sekarang. Artinya menarasikan bukti itu dengan cara bercerita. Akan dicari A gabung B, tetapi dia tidak subset dari A. Sorry. Ya, jadi kita kalau misalkan kalian lebih prefer pakai diagram Venn, boleh diagram Venn dulu ya. Nah, coba cari cara mencari himpunannya itu yang memang akan mengcounter pernyataan ini, jangan yang sorry, ini pernyataannya saya tulis aslinya aja dulu ya. Nah, ini ya, A gabung B subset A ini di sini ya. Yang betulnya itu adalah A gabung B subset A. Cari contoh yang akan mengcounter pernyataan ini, jangan cari contoh yang justru mendukung. Kalau yang mendukung ya buat apa? Tidak menjawab pertanyaan. Itu kan pertanyaannya adalah kita diminta untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini itu tidak selalu benar. Artinya bisa saja ada benarnya gitu, tapi yang kita butuhkan adalah contoh di mana dia tidak benar atau dia tidak berlaku. Jadi bisa ambil seperti ini. Yang paling simpel. Ini A, ini B, ini B gitu ya. Kalau digabungkan kalau ini contoh dulu aja ya. Contoh A-nya seperti ini, B-nya ini. Kalau digabungkan, apakah dia subhimpunan dari A? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada area sini, nih bagian sini ya, yang dia juga merupakan anggota A gabung B, tetapi dia tidak masuk di sini kan. Anggota A kan hanya lingkaran ini, tapi dia nggak masuk di sini. Gitu. Jadi kita cari misalkan himpunan semestanya itu misalkan 1, 2, 3, 4. Gitu ya. A-nya misalkan 1, 2. B-nya 2, 3. Nah, berarti yang di luar situ ada 4 lah. Ada angka 4 di sini ya. Nah, berarti A gabung B itu sama dengan 1, 2, 3. Padahal A-nya itu hanya 1, 2. Gitu kan, yang ini yang besar tidak mungkin termuat di dalam yang kecil, gitu ya. Jadi ada anggota di A gabung B yang dia bukan anggota A. Maka jadi terbukti bahwa A jadi ini tulisannya pilih ya, pilihnya ini jadi A gabung B itu tidak selalu A, gitu ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Ini untuk yang sama dengan kita boleh
Kalau yang sama dengan kan, nih A irisan B sama dengan A ya. Kalau untuk sama dengan kan kita perlu buktikannya bahwa A irisan B subset A dan A subset A irisan B gitu ya. Dua-dua ini harus terpenuhi. Untuk mencari kontra contoh kita tidak perlu membuat kontra contoh untuk ini dan ini. Kita cukup pilih salah satu saja mau yang mana. Apakah A irisan B enggak masuk di A atau A-nya enggak masuk A irisan B. Mana saja yang lebih mudah. Kita coba pilih atau kita buat dulu gambarannya ya supaya lebih bisa kelihatan kira-kira A-nya harus kayak gimana supaya apa namanya hasilnya bisa menjawab pertanyaan. Kalau kita pilih ini, misalkan ya A-nya gabung B-nya seperti ini, irisan B-nya berarti kita punya irisannya ini. Ya. Irisan ini semuanya masuk di area di sini kan masuk di area A. Berarti kalau contohnya kayak gini, berarti dia tidak akan bisa menjawab atau mengcounter contoh ini. Gitu. Nah, begitu pula dengan atau kita ambilnya apakah yang ini A iris A subhimpunan dari A irisan B. Nah, coba kalau kita mengambil contohnya yang ini ya, untuk yang contoh yang ini, kita bisa ambil, kan A-nya itu kan segini ya, selingkaran ini. Padahal A irisan B itu hanya satu wilayah arsilan ini yang kecil. Dari gambar kita bisa lihat bahwa A yang besar ini tidak tercakup dalam A irisan B karena A-nya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan A irisan B gitu ya. Jadi di sini kita bisa pilih misalkan langsung aja. Misalkan A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya itu adalah 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maka A irisan B itu sama dengan 2, 3, 4. Sedangkan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ada anggota A yaitu 1 yang tidak termuat di A irisan B. Jadi ini A ini tidak atau bukan subset dari A irisan B. Seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa A-nya itu bukan A irisan B. Tidak ini. Kalau A-nya udah nggak termuat di sini, maka ini juga sama. A irisan B itu tidak sama dengan A. Gitu. Ya. Jadi seperti itu cara menjawab atau cara apa namanya membuktikan suatu pernyataan. Kita bergerak di yang basic dulu. Untuk yang kontradiksi akan kita bahas lagi di latihan yang selanjutnya. Ya, silakan dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.